Salam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya, Namo Budaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Peristiwa kematian yang dialami oleh salah satu anggota keluarga pernah di zaman Sang Buddha memang menimbulkan kepedihan dan kesedihan. Namun di tengah-tengah kesedihan yang diterima, yang dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan, pernah wejangan Sang Buddha, nasihat Sang Buddha, khotbah Sang Buddha itu membawa pencerahan untuk menyadari dan menerima, bukan saja memberi kesadaran bahwa kematian itu akan berlaku kepada siapapun, namun jadikan objek di dalam perenungannya, dalam meditasinya, sehingga ibu yang tadinya itu merasa bebannya berat sekali, tidak kuasa menahan nangis dan derita karena terpisah dengan orang yang amat dicintai, akhirnya dengan pencerahan Sang Buddha, khotbah Sang Buddha mampu mencapai pencerahan. Cerita yang pertama dialami oleh seorang ibu yang bernama Patacara. Patacara ini, ibu Patacara ini dalam waktu yang hampir bersamaan kehilangan seluruh anggota keluarganya. Bukan satu saja, namun seluruh anggota keluarganya. Ketika Patacara melakukan satu perjalanan bersama suaminya, bersama kedua anaknya, ketika melewati satu semak-semak, kemudian suaminya dipatok ular berbisa, ya. Seketika itu juga suaminya meninggal. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, ya, seorang istri kehilangan suaminya yang harus menanggung beban berat kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Kemudian belum sampai dia pulih kondisi mentalnya kehilangan suami, melakukan satu perjalanan harus menyeberangi sungai, ya, dengan kedua anaknya, karena tidak bisa menggendong kedua anaknya, harus satu persatu karena sungainya yang dilalui itu deras. Kemudian meninggalkan anak satunya di pinggir sungai, anak yang kecil digendong, ya. Di tengah arus sungai yang deras, ya, kemudian dia melihat seekor burung elang mau memakan anak yang di pinggir sungai tadi. Kemudian dia pun juga teriak untuk mengusir burung elang atau burung pemakan bangkai ini. Mengiranya anak tadi dipanggil ibunya untuk mengikuti menyeberang kembali, ya, bersama dengan ibunya ini. Akhirnya anak dalam gendongan pun karena kena arus deras hanyut. Kemudian anak yang baru besar yang di pinggir sungai pun juga nyegur, ya, mengikuti arah ibunya, akhirnya juga hanyut juga. Kedua anaknya meninggal sekaligus hilang. Kemudian dia hidup seorang diri, dia pulang ke kampung halamannya. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan seseorang yang baru saja melayat dari orang tuanya yang baru saja meninggal. Dia mengatakan bahwa orang tuamu baru saja meninggal itu api perasapan, ya, perabuan masih menyala. Dia hancur lebur, kehilangan seluruh anggota keluarganya, menjadi stres berat, tidak bisa menerima kehilangan dari seluruh anggota keluarga. Kemudian dia ketemu dengan Sang Buddha. Sang Buddha memberikan wejangan, memberikan dhamma yang sangat berharga yang bisa diterima oleh Patacara ini. Wejangan Sang Buddha ini mengatakan demikian: kamu kehilangan seluruh anggota keluargamu, kamu kehilangan suami, kehilangan anak, kehilangan orang tuamu, bukan saja terjadi hari ini dalam kelahiran saat ini. Dalam beberapa kelahiran yang lalu pun kamu juga sering kehilangan saudara-saudaramu karena kematian. Apakah kamu akan menderita terus, akan menangisi meratapi anakmu, saudara-saudaramu terus? Pasti kamu sendiri akan sakit dan akan mati juga. Menyadari tentang kesia-siaan meratapi menangisi orang yang telah mati, dia mencapai pencerahan.
oh ternyata kehilangan orang-orang dekat, kehilangan saudara bukan terjadi hari ini saja, dan sering saya alami kelahiran-kelahiran yang lalu. Menyadarkan tidak bisa dihindarkan kita kehilangan orang-orang yang kita cintai, karena sudah menjadi hukum alam. Siapapun yang pernah dilahirkan, orang yang kita cintai, orang yang kita benci pasti akan mengalami kematian. Kemudian cerita yang kedua, kisah Gotami. Dia kehilangan anak tunggalnya. Ya, anak tunggalnya karena satu penyakit, kemudian dia sakit. Dia tidak bisa menerima kematian dari anak-anak tunggalnya ini. Dia kehilangan akal sehatnya. Dia menggendong anak tunggalnya yang telah mati untuk mencari obat yang sekiranya obat tadi bisa menghidupkan anaknya. Tapi sia-sia mencari obat yang disyaratkan oleh Sang Buddha, yaitu biji lada yang berasal dari salah satu anggota keluarga yang belum telah ada kematian. Mencari kesemari tidak dapat diketemukan biji lada yang berasal dari keluarga yang belum pernah ada orang yang meninggal dalam keluarga itu. Ini juga menyadarkan kepada kisah Gotami bahwa kehilangan orang-orang dekat, kehilangan anak bukan saja dialami oleh keluarganya sendiri, kehilangan anggota keluarga juga pernah dialami oleh keluarga-keluarga yang lain. Menyadarkan bahwa hukum kematian adalah hukum alami dan hukum kodrati. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengalami kematian. Demikian pula hari ini, tidak terasa 1 tahun yang lalu, ya, Raffles Ocean meninggalkan keluarga. Tentunya untuk menghapus kenangan-kenangan bersama anak, ya, tidak gampang, tidak mudah. Bahkan tidak sedikit pula, bukan cukup waktu 1 tahun 2 tahun, beberapa tahun pun kita sulit untuk melupakan. Selalu terkenang dan selalu terbayang. Namun apabila keluarga tidak ingin larut dalam kesedihan, untuk segera bisa menerima perpisahan karena hukum alami, hukum kodrati. Kehilangan anak bukan saja terjadi dalam keluarga Anda saat ini, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Dan kita harus yakin pasti arwah dari Raffles Ocean telah di alam bahagia. Dalam beberapa kesempatan kita telah memohon berkah pelindungan dari Buddha Amitabha yang bertata sebelah barat untuk menjemput arwahnya dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga dalam jangka waktu setahun ini dan kita melakukan doa peringatan ini benar-benar mendukungnya arwah Raffles Ocean menuju alam surga bahagia, dan ibunya, keluarganya yang ditinggalkan sepenuhnya bisa menyadari hukum kesunyatan, hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Sadu, sadu, sadu.